misalkan sistem ini mempunyai kondisi awal Y saat K sama dengan min 1, itu sama dengan 2, ya. Jadi sebelum K sama dengan 0, jadi K sama dengan 0 itu adalah saat sistem kita mulai, gitu ya. Titik referensi di mana sistem itu mulai. Sehingga kalau K sama dengan min 1, ya itu bisa kita katakan ini adalah, kalau di discrete time ya, ini adalah nilai yang tersimpan di memori, ya. Nah, atau kalau dalam continuous time, ini adalah energi yang tersimpan di sistem. Oke. Nah, ini misalkan punya kondisi awal seperti ini, ya. Jadi saat K sama dengan min 1, responnya 2, kemudian saat K sama dengan min 2, responnya 0. Oke, diminta untuk menentukan respon masukan 0. Nah, kebetulan persamaan linear kita sudah dalam bentuk advance, nah sehingga mudah saja kita ubah persamaan tadi dengan menggunakan operator E di sini, ya. Jadi mengingatkan, E ini adalah operator matematis untuk proses shifting, ya, pergeseran waktu advance, ya. Jadi kalau saya punya fungsi Y, misalkan K plus 3, nah ini bisa saya tuliskan dengan operator advance E pangkat 3 YK, gitu ya. Jadi sinyal YK yang tergeser ke kiri atau teradvance 3 satuan waktu. Ya, jadi kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke. Oke, nah dari sistem kita bisa tuliskan yang ini E pangkat kuadrat YK, yang ini EYK dengan ada nilai koefisien 2, ya, konstanta 2, kemudian plus YK, ini tidak digeser, ya, sama dengan 2FK. Oke, nah dari persamaan dengan operator E ini, kita bisa membuat atau menuliskan persamaan polinomial karakteristik sistem. Ya, kita ganti E-nya dengan gamma, ya, karena gamma akan kita cari nilainya. Jadi karena yang ini bisa saya tuliskan sebagai E kuadrat plus 2E plus 1 YK, ya. Maka ini merupakan polinomial karakteristik, ya. Kita tuliskan dalam I gamma. Kemudian dari polinomial karakteristik ini kita mencari akar karakteristik sistem. Ini sistemnya order 2, sehingga akarnya ada 2. Tetapi di sini untuk sistem ini kebetulan akarnya sama persis, ya, dan real, ya. Akar pertama dan akar kedua nilainya sama-sama dengan min 1. Nah, sistem dengan akar seperti ini, ya, akan mempunyai mode karakteristik min 1 pangkat K dan K dikalikan min 1 pangkat K. Ya. Jadi ini mode yang pertama, mode karakteristik yang pertama, ini yang kedua. Perhatikan di sini, ya. Di sini yang dipangkatkan dengan K itu hanya min 1, ya. Ini tidak dipangkatkan, ya. Oke. Jadi yang dipangkatkan adalah akar karakteristiknya, ya. Nah, kemudian zero input respon itu akan merupakan kombinasi linear dari mode karakteristik. Ya, kalau kombinasi linear berarti kita tambahkan saja, tetapi kemudian kita akan mencari nilai-nilai konstanta di sini, koefisien di sini C1 dan C2.
berapakah nilainya? Ya, yang tentu harus sesuai dengan kondisi awal dari sistem. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, mencari C1 dan C2 kita cari dengan memperhitungkan kondisi awal. Ya. Kondisi awal yang pertama adalah respon itu nilainya 0 saat K-nya min 2. Nah, ini kita masukkan dalam persamaan zero input respon. Ya. Jadi C1 dikalikan min 1 pangkat 0. Pangkat 2 ya, maaf, pangkat 2 ya. Ini K-nya min 2. Ya. Kemudian C2 dikalikan K dikalikan min 1 pangkat min 2 ya. Dan ini nilainya sama dengan 0 ya, sesuai dengan kondisi awal ini. Oke, kita masukkan min 1 pangkat min 2 berapa? 1 ya. Oke. Min 1 pangkat min 2 1 ya, karena min 1 kali min 1 1 per min 1 kali min 1 ya 1. Sehingga kita dapatkan dari kondisi awal yang pertama ini persamaan C1 sama dengan 2C2. Oke. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari kondisi awal yang pertama. Ya. Kemudian kita masukkan kondisi awal yang lainnya ya. Jadi respon sistem saat K-nya min 1 itu nilainya 2. Oke. Jadi kita masukkan lagi ke dalam persamaan ini ya. Oke, jadi C1 dikalikan min 1 pangkat min 1 ya, dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan 2 sama dengan min C1 ditambah C2 ya. Ini hasilnya adalah min C1 dan ini hasilnya C2 ya. Dari persamaan ini ya, jadi yang pertama dari persamaan ini ya, saya gunakan yang ini. Dari persamaan yang kedua, jadi 2 sama dengan min C1 ditambah C2. Nah, tapi kita dapat persamaan yang pertama ini. Ya, bahwa C1 sama dengan 2C2. Nah, sehingga saya masukkan, diperoleh 2 sama dengan min 2C2 ditambah C2. Nah, didapatkan 2 sama dengan min C2. Oke. Atau C2 sama dengan min 2. Ya. Oke. Nah, selanjutnya C2 ketemu, C1, nah, kita bisa gunakan persamaan 1 atau 2, bintang 1 atau bintang 2, kita peroleh C1 sama dengan min 4. Ya. Ini saya menerima koreksi ya, mungkin saya ngitungnya salah, mohon koreksinya. C1, C2 sudah kita tahu nilainya, maka kita tahu persamaan respon masukan 0 untuk sistem kita ini. Ya, jadi Y0K sama dengan ini ya. Ini adalah zero input respon yang kita cari. Yang kalau dicari nilainya satu per satu, kemudian kita gambarkan dalam grafik, kita peroleh nilai ini. Ya. Jadi saat K sama dengan min 2, nilainya 0. Saat K sama dengan min 1, nilainya 2. Ya. Kemudian saat K sama dengan 0, ini nilainya kalau tidak salah min 2, dan seterusnya.